Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami ingin memaparkan mata kuliah, yaitu tentang hukum acara peradilan agama, yang berjudul makalahnya Produk Peradilan Agama atau Putusan. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengajar, yaitu Ibu Hikmah SAG MSY. Semoga beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan dimurahkan rezekinya. Sebelum kita mulai untuk penjelasan dan pemaparan makalah pada hari ini, maka jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen video di bawah ini, dan share apabila video ini bermanfaat bagi kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami menyadari bahwa adanya begitu banyak kekurangan dan kesalahan-kesalahan dalam penyusunan makalah ini, maka dari kami mengharap kritik dan saran yang membangun bila mana terdapat kesalahan dan kekurangan penulis makalah, baik dari isi maupun struktur penulisannya. Dalam hal ini kami membagi dari dua rumusan, yaitu pertama, apa sajakah yang termasuk produk peradilan agama. Yang kedua, bagaimana penjelasan dari macam-macam produk peradilan agama. Tujuan penulisan yaitu mengetahui macam-macam produk peradilan agama. Yang kedua, mengetahui penjelasan dari produk-produk peradilan agama. Pertama, macam-macam produk peradilan agama. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menyebutkan penetapan dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pasal ini memberikan sinyal bahwa pengadilan agama hanya mengenal dua macam produk hukum, yaitu pertama putusan dan yang kedua penetapan. B. Penjelasan produk peradilan agama. Yang pertama yaitu putusan. A. Pengertian putusan. Putusan disebut vonis dalam bahasa Belanda atau al-qada dalam bahasa Arab, yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini dapat diistilahkan dengan produk pengadilan yang sesungguhnya atau jurisdictio contenciosa. Penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Dari beberapa pemaparan di atas tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa putusan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Perintah dari pengadilan ini jika tidak diturut dengan sukarela dapat diperintahkan untuk melaksanakan secara paksa, disebut eksekusi. B. Macam-macam putusan. Mengenai macam-macam putusan, HIR tidak mengatur secara terperinci di berbagai literatur pembagian macam atau jenis putusan tersebut dapat keanekaragaman. Tentang macam-macam putusan ini tidak terdapat keseragaman
dalam penggambarannya, dalam penjabarannya. Menurut A. Mukti Arto, macam-macam putusan dapat diklarifikasi berdasarkan 4 segi pandangan, yaitu jenis putusan dilihat dari segi fungsi, itu di dalamnya itu putusan akhir dan putusan sela. Yang kedua, jenis putusan dilihat dari segi hadir tidak hadirnya para pihak. Dari segi hadir tidak para pihak, pada saat putusan dijatuhkan, hal ini ada 3 macam, yaitu putusan gugur, putusan first take, dan putusan kontradiktor. Yang ketiga yaitu jenis putusan. Jenis putusan dilihat dari sifatnya. Ada beberapa asas dalam pelaksanaan putusan, yaitu pertama, putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap kecuali pelaksanaan putusan provinsi, putusan perdamaian, dan eksekusi berdasarkan gros akta. Yang kedua, putusan tidak dilaksanakan secara sukarela meskipun sudah dilakukan teguran oleh ketua pengadilan agama. Yang ketiga, putusan mengandung amar. Yang keempat, eksekusi di bawah pimpinan ketua pengadilan agama. Berikut adalah bentuk dan isi putusan. Bila diperhatikan secara keseluruhan suatu putusan, bentuk dan isi putusan pengadilan agama secara singkat adalah sebagai berikut. Pertama, bagian kepala putusan. Yang kedua, nama pengadilan. Yang ketiga, identitas pihak-pihak. Yang keempat, duduk perkaranya. Yang kelima, tentang pertimbangan hukum. Yang keenam, dasar hukum. Yang ketujuh, diktrum atau amar putusan. Yang kedelapan, penutup. Pada akhir putusan tercantum rincian biaya perkara, meliputi: pertama, biaya kepanitraan dan materai. Yang kedua, biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan pengambil sumpah. Yang ketiga, biaya untuk pemeriksaan setempat dan tindak-tindakan lain yang diperlukan. Yang keempat, biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan. Berikutnya yaitu penetapan. Pengertian penetapan disebut al-isbat dalam bahasa Arab atau beschikking dalam bahasa Belanda, yaitu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka bentuk umum sebagai hasil dari pemeriksa perkara permohon. Berikutnya, macam-macam penetapan. Apabila dilihat dari sisi kemurnian bentuk voluntaria dari suatu penetapan, maka penetapan ini dapat kita bagi menjadi 2 macam. Yang pertama, penetapan murni dalam bentuk voluntaria. Yang kedua, penetapan bukan dalam bentuk voluntaria. Bentuk dan isi penetapan. Bentuk dan isi penetapan hampir sama saja dengan bentuk dan isi putusan, walaupun ada juga sedikit perbedaan. Di antaranya adalah yang pertama, identitas pihak-pihak. Pada penetapan hanya memuat identitas pemohon, kalaupun di situ dimuat identitas termohon, tapi termohon di situ bukan pihak. Yang kedua, tidak ada kata-kata berlawanan dengan. Yang ketiga, tidak akan ditemui kata-kata tentang duduk perkaranya seperti pada putusan, melainkan langsung diuraikan apa permohonan pemohon. Yang keempat, amar penetapan hanya bersifat deklarator. Berikutnya, kekuatan penetapan. Kekuatan penetapan mempunyai 3 kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak maupun untuk dunia luar. Tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri.
untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya. Contohnya, penetapan seperti pengesahan nikah bagi keperluan pensiun pegawai negeri sipil dari suami istri yang tidak ada sengketa antara keduanya, tetapi dulunya mereka kawin belum begitu tertib pencatatan nikah sehingga tidak mempunyai akta nikah. Yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan dari pembahasan tadi adalah bahwa pengadilan agama memiliki dua produk yang sah, yaitu pertama, putusan penetapan. Adapun pengertian putusan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Sedangkan penetapan pengertian adalah pernyataan hakim atas perkara permohonan. Macam-macam putusan. Pertama, jenis putusan dilihat dari segi fungsi. A. Putusan akhir. B. Putusan sela. Yang kedua, jenis putusan dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak. A. Putusan gugur. B. Putusan verstek. C. Putusan kontradiktor. Yang ketiga, yaitu jenis putusan dilihat dari sifatnya. A. Putusan deklarator, yaitu putusan yang menyatakan atau menerangkan. B. Putusan konstitutif, yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan. C. Yaitu putusan kondemnator. Berikutnya macam-macam penetapan. Pertama, penetapan murni dalam bentuk voluntaria. Yang kedua, penetapan bukan dalam bentuk voluntaria. Saran, kritik dan saran sangat kami harapkan karena masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, maka kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memberikan karya tulis ini. Namun kami juga berharap dengan adanya karya tulis ini bisa menambah pengetahuan ilmu yang bermanfaat. Mungkin cukup sampai di sini pemaparan makalah dari kami. Apabila ada salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.